bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita pada sore hari ini oleh Tuhan Yesus diajar mengenai doa. Dalam doa tidak diperlukan banyak kata-kata. Janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Pada dasarnya, sebelum kita memohon kepada Bapa, Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan, kita butuhkan dalam hidup ini. Dan cara istimewa, Tuhan Yesus mengajar kita doa Bapa kami. Oleh Tuhan Yesus, kita diperkenankan menyebut Allah sebagai Bapa kita. Ini semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diperkenankan menyebut, menempatkan Allah sebagai Bapa kita. Dan ini benar-benar sapaan ini benar-benar menyatakan, memperlihatkan hubungan yang dekat bagaimana kita mempunyai seorang bapak, orang tua, hubungan anak dengan bapak ini kan menjadi pengalaman kita dalam relasi kita dengan Allah sebagai Bapa kita dalam memanjatkan doa-doa kita, pujian kita, syukur kita kepada Allah Bapa kita. Dan tadi diajarkan ada 6 permohonan dalam doa Bapa kami. 3 untuk kepentingan Allah, 3 untuk kepentingan kita yang berdoa, untuk 3 kepentingan Allah ditempatkan pada
bagian pertama, ya. Soal nama, ya. Soal kerajaan, ya, datangnya kerajaan, ya. Dan juga kehendak, ya, kehendaknya. Tiga, untuk kepentingan kita, yaitu soal makanan, soal pengampunan, dan juga soal kebebasan, ya, dari pencobaan dan juga dari yang jahat. Ini Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, ya. Dan melalui sabda ini Presiden kasih, ya, tentu yang ditekankan adalah, ya, sikap batin kita yang berdoa, ya, disposisi batin kita, ya, dalam berkomunikasi, ya, dengan Allah, ya, dengan Bapa kita, yaitu seluruh kepribadian kita, diri kita, ya, dalam doa tentu terarah, ya, kepadanya. Dan juga dalam memohon, ya, kita memohon dalam kepercayaan, ya. Dalam memohon bukan kita melaporkan, ya, keadaan kita, ya, kepada Allah, namun lebih penyerahan, ya, penyerahan dalam iman, dalam kepercayaan, ya, kepada Allah sebagai Bapa kita. Melalui sabda Tuhan ini kita diajak, ya, bagaimana doa kita, ya, selama ini, ya, relasi kita, ya, dengan Allah sebagai Bapa kita. Apakah sudah seperti yang dinasihatkan, ya, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, tidak bertele-tele, namun penuh kepercayaan, penuh iman, penuh penyerahan, ya, kepada Allah sebagai Bapa kita.